Kenapa yang 3 kilo ini warnanya hijau, Pak? Kenapa? Apa balonku ada 5, kalau meledak yang warna hijau? Enggak juga. Jadi prinsip penggunaan dari tabung gas sendiri, Pak, pemerintah nggak akan mengadakan yang namanya tabung gas kalau membahayakan untuk rakyatnya. Tidak ada. Jadi yang isu terkait tabung gas meledak atau tabung gas meledak dan mengakibatkan kebakaran rumah itu hanya dari tata cara penggunaannya saja. Jadi tidak pernah Bapak temui itu kalau tabung gas meledak ininya plat tabung-tabungnya ini pecah-pecah, nggak pernah ada. Yang namanya tabung gas Bapak Ibu ya, kita perhatikan di sini ada namanya pentil dan karet. Kurang lebih pentil ini sama sistem kerjanya dengan pentil ban motor, Pak. Kalau Bapak pompa ban motor Bapak sampai keras, terus Bapak cabut pentilnya akan menimbulkan suara push. Sama halnya dengan tabung gas, Pak. Jadi kalau yang meledak itu yang menimbulkan suara adalah letupan dari pentil ini yang melepas ke atas. Jadi seperti itu. Hal yang harus kita jaga Bapak Ibu. Yang pertama, penggunaan tabung gas. Kalau misalnya Bapak Ibu pakai tabung gas di rumah, jangan letakkan tabung gas ini di bawah kompor. Misalnya ini tabung gasnya, terus ada meja kayu, terus atasnya kompor. Jangan letakkan tabung gas ini di bawah meja kompor. Usahakan taruhlah di samping, karena kan selang itu agak panjang, Pak ya. Taruh di samping. Karena yang mengakibatkan ledakan bila mana sudah api menyala tidak terkendali, terus meja dapur Bapak itu terbakar, dia akan menimbulkan panas di sekeliling tabung ini, Pak. Tabung ini akan panas karena meja tadi yang terbakar di putarannya. Karena panas itulah si tabung ini tidak bisa menahan panasnya. Jadi gas di dalam ini ibaratnya mendidih lah, Pak, karena panas, mendidih. Dan salah satu jalan untuk dia keluar adalah lewat pentil ini. Jadi pentil inilah yang akan menyembur keluar dan melakukan ledakan. Terus yang kedua, penanganan bila mana Bapak masuk rumah, dalam keadaan pulang kerja Bapak masuk rumah, terus mencium bau gas. Mencium bau gas, yang Bapak harus lakukan adalah satu, buka semua pintu rumah. Buka semua pintu rumah, jendela, depan rumah, belakang rumah buka. Karena posisi gas ini lebih berat daripada udara. Jadi gas itu adanya hanya di bawah, tidak ada di atas. Ketika Bapak masuk rumah, terus cium bau gas, nah itu berarti gas di bawah sudah banyak, Pak. Yang Bapak lakukan yaitu tadi, buka semua pintu biar gas itu keluar. Jangan karena gelap Bapak nyalakan korek, jangan. Itulah yang bisa menimbulkan ledakan. Ledakan itu terjadi di rumah bila mana misalnya terjadi kebocoran gas. Gasnya itu sudah ketampung di dalam rumah. Dia tidak ada jalan untuk keluar. Jadi gas itu sudah tertampung dalam rumah, di ruang tertutup. Apabila Bapak sulut dengan api atau nyala HP atau nyala senter, dia akan menimbulkan ledakan. Jadi pemicunya seperti itu. Jadi prinsip yang harus Bapak ketahui, tidak ada tabung gas yang meledak kalau tidak tertampung di ruangan. Ataupun Bapak lagi pasang regulator terus sambil merokok meledak, tidak ada, Pak. Tidak ada yang terjadi seperti itu. Jadi prinsip ledakan tadi itu ya, kebocoran tertampung dalam ruangan, terus ada pemicu api. Itulah yang bisa terjadi ledakan. Jadi langsung kita praktekkan, Pak ya. Regulator pun seperti itu, Pak. Semua regulator yang sudah dibuat itu adalah SNI. Kenapa ujungnya ini kuningan? Karena titik didih kuningan itu sangat tinggi, Pak. Bisa di atas 1000 derajat Celcius. Jadi walaupun di sini posisi menyala, sampai habis pun isi tabung gas ini, dia tidak akan bisa melelehkan si kuningan ini. Karena titik didihnya sangat tinggi. Bapak dengar kan? Ini ada tabung gas, ada gas keluar. Habiskan satu tabung gas ini, kuningan ini tidak akan meleleh. Kalau di rumah kita kan ada selangnya. Nah, selang itulah yang akan habis sampai ke titik ini. Dan kenapa di selang itu ada yang kayak
lilit-lilitan aluminium Bu ya. Nah itu tujuannya sebagai safety juga Pak. Jadi bila mana selang itu habis, sudah masuk ke dalam lilitan si aluminium itu, dia akan semburan apinya tidak menyebar kemana-mana. Jadi hanya cukup di dalam si aluminium itu sampai habis ke depan regulator seperti ini. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi kalau misalnya terjadi kebakaran kompor, nyala kompor yang tidak terkendali, yang harus Bapak lakukan adalah cukup bawa keluar saja Pak, seperti ini Pak ya. Seperti ini. Terus bawa keluar rumah, Bapak letakkan, terus Bapak buka pelan-pelan saja. Seperti ini Pak. Jangan posisi masih menyala, Bapak lempar ke tetangga. Wah itu jadi masalah malah jadinya masalahnya di sebelah. Api mati, berdua malah jadi masalah. Jadi bisa dipahami Bapak ya. Masang tabung regulator pun jangan terlalu ditekan, karena di sini ada karetnya Pak. Karet ini hanya untuk membatasi si palep ini untuk bisa menekan si pentil ini. Ayo kita coba Bapak-bapak. Siapa yang mau coba? Ayo. Pasang bakar. Bakar dulu. Bakar dulu baru pasang. Tunggu. Menghadap ke sana. Dari di sana kok step ya, menghadap kemari. Kamu tidak kok. Ya ditiliskan. Oke. Sekarang bawa keluar pelan-pelan. Awas. Sekarang buka. Oke, sip. Itu ya, bisa dipahami Bapak-bapak. Jadi kalau terjadi itu pasar. Nanti bakar dia lempar ke rumah kalau anu. Udah kebagian.